Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian semua? Ya. Sudah sarapan? Sudah. Ya. Kita semangat ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Doa. Satu bangsa, satu bahasa, kita bela bangsa. utama Atresia Novita Sari, Bella Hara, Bulan Utami. Ya, berarti hadir semua ya. Bagus. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Hayalan, apa lagi? Hayalan sama dengan imajinasi. Benar sekali, tepuk tangan untuk kedua temannya. Posisinya kelompok 1, kelompok 2, Kiki Handika, Nur Asyifa Rizkiana, Bulan Utami, Ingrid Dea Permata. Kelompok 3, kelompok 5. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Anak, Bapak mohon kalian, Bapak minta menyimak video pembelajaran yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Ya, kelompoknya bisa menghadap ke layar dulu agar bisa menyaksikan video yang akan Bapak tayangkan. Mohon video ini disimak baik-baik. Cerita fantasi kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam cerita fantasi. Unsur yang keempat, tokoh dan perwakilan. Tokoh dan perwakilan Kita pelajari pada siang hari ini. Bapak harapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi unsur intrinsik yang akan kalian kerjakan nanti pada lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti kalian menganalisis. Contoh analisis sudah Bapak kirim di grup WA kan tadi ya, yang kemarin kan sudah kalian pelajari juga. Sekarang nanti kalian Bapak minta mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan nanti. Tetapi sebelum LKPD itu Bapak bagikan, Bapak ingin menayangkan satu video lagi. Video ini tentang cerita fantasi yang nanti akan kalian analisis. Tetapi Bapak juga sudah menyiapkan teksnya. Kalau yang Bapak tayangkan nanti itu adalah videonya, tetapi yang akan kalian analisis nanti itu teks yang sudah jadi. Jadi Bapak menayangkan video ini hanya sebagai menstimulasi kalian agar kalian memahami video fantasi itu yang seperti ini. Sudah siap? Ya. Asal-usul Danau Malawen, kisah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Danau Malawen, Tetapi kalian bisa identifikasi intrinsik sebutannya mengenai teks ya. terletak di Banten, Provinsi Tengah. Ini merasa kisah sedang kesana. Danau pun merupakan luas. Setelah penenggelamkan Gunung Malawen, pusaran air itu pun membuat sungai berubah menjadi danau. Orang-orang di sekitarnya kemudian menyebut danau tersebut dengan nama Danau Malawen. Itu nanti akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan berkaitan dengan cerita fantasi ini. Tapi sudah ada teksnya, jadi kalian bisa membaca teksnya kembali untuk mengidentifikasi dan menganalisis unsur intrinsiknya. Bagaimana anak-anak? Paham? Contohnya analisis.
35 menit untuk kalian mengidentifikasi unsur intrinsik sekaligus menganalisisnya. Contoh analisis sudah Bapak bagikan di WA group kalian, juga sudah kalian ini ya, masing-masing kelompok ya sudah mencetaknya ya untuk contoh ya. Di sini ada contoh analisisnya. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Bagaimana semua kelompok? Apakah sudah selesai? Siap mempresentasikan? Iya. Berarti semua kelompok siap ya? Mohon diperhatikan semua kelompok. Yang pertama, Bapak urutkan saja. Bapak minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dipimpin oleh moderator. Perkenalkan anggotanya siapa? Terima kasih atas waktunya untuk mengizinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota Julia Saputri, Saida Aulia, Bonin Fadil, Apriasa Istutama. Data titipan pada teks skema. Seorang anak yang mengajak ayahnya berburu, tetapi ayahnya sedang sakit. Ia pun pergi sendiri. Ia pun mendengar sesuatu, ternyata ada pesta dan matanya kumbang benaung tertuju kepada gadis cantik. Seorang pemuda yang ingin melamar seorang gadis, anak kepala desa. Kesimpulannya, tetapi ia dilarang oleh kedua orang tuanya. Temanya apa? Seorang bacakan. Pemuda yang ingin melamar seorang gadis. Seorang pemuda yang ingin melamar gadis. Bagaimana kelompok 3? Ada yang ingin ditanggapi? Menurut kami tidak lengkap, Pak. Ya, mengapa tidak lengkap? Menurut kelompok kami temanya adalah pentingnya mematuhi nasihat orang tua. Alasannya? Kau melamar anak kepala desa, seharusnya kamu ingat kita ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jawab ayah dengan nada tinggi. Benar kata ayahmu. Jika engkau ingin menikah, carilah gadis dari desa sini saja. Sahut Ibu Kumbang. Kami dari kelompok 2 dan kami perkenalkan nama anggota dari saya Nur Asifa Rizkiana, Kiki Handika, Inggit Dia Permata, dan sikap kasar kepada orang tuanya. 2. Gadis itu namanya Intan. Dia adalah putri kepala desa. Analisis. Berdasarkan data tersebut, ada lebih dari satu tokoh di dalam teks cerita fantasi tersebut. Kesimpulan, berdasarkan data dan analisis tokoh di asal-usul Danau Malawen, tokoh Kumbang Banaung dan Intan si putri kepala desa. Malawen adalah Kumbang Banaung, ayah Kumbang, ibu Kumbang, dan ayah Intan, kepala desa. Ya, berarti tanggapan kelompok 5 terhadap kelompok 2 berarti tokohnya kurang lengkap ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 5. Yang berikutnya, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3. Nama anggota Muhammad Fahmi, Amjiah, Nur Aulia, Bella Haka. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan. Janganlah kita berbicara kasar kepada orang tua, dan kita juga harus mematuhi perkataan orang tua. Kita juga tidak boleh berbuat yang akan merugikan diri sendiri dan keluarga. Itu apanya? Amanatnya? Kesimpulan, Pak. Simpulannya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanggapi terhadap jawaban dari kelompok 3? Menurut kelompok kami, data yang dibuktikan oleh kelompok 3 kurang kuat, Pak. Mengapa kurang kuat? Karena perairannya sangat buruk. Kumbang Banaung suka bersikap kasar kepada orang tuanya. 2. Ayah terlalu banyak alasan, bilang saja kalau tidak mau, sahut Kumbang. Kumbang sangat marah mendengar kedua orang tuanya menolak melamarkan Intan untuknya. Namun, Kumbang tidak berputus asa. Dia mendatangi rumah Intan dan melamari asal-usul Danau Malawen, yaitu hindarilah sifat kasar, keras kepala, dan jadilah anak yang patuh terhadap nasihat orang tua. Kelompok 4,
Bapak persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti kelompok 2 siap-siap menanggapi ya. Ya, silakan kelompok Rencananya, analisis berdasarkan data tersebut terdapat latar tempat, suasana dan waktu. Kesimpulan berdasarkan data dan analisis dapat disimpulkan bahwa latar tempatnya di sebuah desa yang dekat dengan hutan. Latar suasananya adalah menyedihkan dan latar waktunya adalah sore dan malam hari. ya. Baik anak-anak, tepuk tangan untuk semua kelompok. Kemudian masing-masing kelompok juga menanggapi dari hasil diskusi kelompok yang lain ketika maju tadi ya. Bapak apresiasi karena kalian sudah berani menyampaikan pendapat. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi yang kita ajarkan, yang Bapak ajarkan pada siang hari ini? Mengenai unsur apa? Unsur intrinsik. Masih ingat ya itu ya? Ada apa saja? Tema, data, lalu Kikim ingin menyimpulkan ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, silakan. Di dalam teks cerita fantasi terdapat unsur intrinsik yang berupa tema, alur, tokoh dan penokoh, latar sudut pandang, dan amanat. Ya, tepuk tangan dulu. Kalian tadi sudah Bapak minta untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian masing-masing kelompok juga sudah mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Sudah ditanggapi juga. Tahap berikutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi untuk membuktikan bahwa kalian memang benar-benar paham terhadap pembelajaran. Bapak akan membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan pada siang hari ini juga, dikumpul pada hari ini juga. Ya, Bapak beri waktu 10 menit karena ini soal pilihan ganda saja. Ya, silakan oper ke belakang. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah ya? Ya, baik, masing-masing silakan dikumpulkan ke depan meja kembali yang paling depan. Silakan barisannya kumpulkan ke depannya. Ya. Nanti ini akan Bapak periksa ya. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin satu orang menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa? Dari awal hingga pembelajaran ini berakhir, kami sangat senang karena kami bisa belajar sambil menonton video cerita fantasi. Kami selalu berdiskusi sesama kelompok untuk menemukan jawaban dari soal yang sudah diberikan. Ya, terima kasih Bella Lara sudah menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada siang anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat teks cerita fantasi. Pada pembelajaran hari ini kita hanya membahas unsur intrinsiknya. Pertemuan berikutnya atau yang akan datang kita akan membahas atau mempelajari tentang langkah-langkah membuat teks cerita fantasi. Nah, di situ nanti kalian akan menghasilkan cerita fantasi. Paham ya? Ya. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin ketua kelas memimpin doa sebagai bentuk bahwa pembelajaran kita sudah selesai. Silakan pimpin doa. Sama-sama doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.